Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di JNBA Channel. Hari ini hari Senin tanggal 2 November 2020. Kita kembali akan bincang-bincang seputar hukum Islam. Namun sebelum kita bincang-bincang, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang mana ini telah hadir di studio JNBA Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sedikit menyita waktunya Pak Ustadz untuk bincang-bincang terkait hukum Islam, dan nanti kita akan mengangkat tentang medsos, Pak Ustadz. Namun sebelum kita bincang-bincang, kita terlebih dahulu menyaksikan video dari penanya, salah satu warga Unit 2 Tulang Bawang, yaitu Bapak Ali Mustafa. Baik, kita simak terlebih dahulu video dari Bapak Ali Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa, alamat Unit 2 Tulang Bawang. Saya ingin bertanya, Ustadz, apa hukumnya seorang laki-laki atau perempuan yang bermain medsos, baik itu foto ataupun video yang disebarkan di medsos, dan apa hukumnya menurut Ustadz? Apakah itu akan menjadikan dosa jariah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah video penanya dari Bapak Ali Mustafa yang berada di Unit 2 Tulang Bawang. Jadi begini Pak Ustadz, beliau Bapak Ali ini menanyakan bagaimanakah hukumnya selfie di medsos, terutama bagi para akhwat, Pak Ustadz. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa wanita itu ketika selfie di medsos dikatakan sebagai dosa jariah. Itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa JNBA Banjarmasin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita jumpa kembali, bisa bersilaturahim di video ini, berbincang-bincang seputar Islam. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua, amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabat ila akhir zaman, amin. Allahumma amin. Langsung saja berkenaan pertanyaan dari santri kita Ali Mustafa, ya, tentang masalah bagaimana hukumnya selfie di medsos, boleh atau tidak. Sebelum saya jawab, ini perlu saya tanyakan kepada Mas Sofian dulu. Kita pahami dulu tentang masalah selfie. Dalam bahasa ilmu mantik itu harus tasawwurul masalah, harus paham masalah, sehingga nanti dalam menetapkan hukum sesuai dengan pendapat para ulama, tidak dengan nafsu, tidak dikit haram dan bid'ah, apalagi syirik lagi. Nah, ini kan yang bahaya. Sekarang saya mau tanya sama Mas, selfie itu termasuk ibadah apa muamalah? Muamalah. Ya, muamalah. Kalau kita sudah paham bahwa selfie itu muamalah, kita harus kembali kepada kaidah fikih, ya. Al aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullat dari mu'alatah. Jadi hukum asal
amal itu amal boleh. itu adalah boleh-boleh saja, nggak masalah, selama tidak ada dalil yang melarang, haramkan. Makanya tergantung niat dan tujuan selfie itu. Jadi kalau tujuannya baik ya nggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi kalau tujuannya nggak baik, maka ya nanti ada hukum dalil yang menjelaskan keharamannya. Makanya di sini saya bawakan referensi dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 4 ya, Shahifah 224. Amma taswir syamsi awil khalai fahadha jaiz wala mani an tahriki suwaril khaliyati bil manazil wa waliha idza lam takun da'iyatan lil fitnah aswarin nisa'il lati yadharu fiha syai'un min jasadiha ghairul wajhi wal kaffain. Jadi hukum gambar dari kamera itu boleh selama tidak ada fitnah, seperti kasuarin nisa'il lati yadharu fiha, seperti gambar wanita yang tampak dari jasadnya selain ghairul wajhi wal kaffain, selain wajah dan telapak. Berarti sama seperti aurat gitu Ya. Selama auratnya Jadi tertutup boleh ya. Ini sangat jelas sekali. Yang pakai mukena selain itu kalau niatnya nggak baik itu menjadi haram, apalagi yang terbuka auratnya. Jadi idza lam takun da'iyatan lil fitnah, selama tidak ada fitnah itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Kemudian pengertian dari fitnah itu apa? Ini juga dijelaskan dalam kitab Tausyih ala Ibnu Qasim. Al-fitnatu hiya mailun nafsi wa da'iha ilal jinnah au muqaddimatihi wasyahwat huwa ayyatadda bin nabi. Yang dinamakan fitnah di sini ketertarikan hati untuk melakukan perbuatan zina atau pendahuluannya mengundang orang lain untuk berkomentar yang negatif. Itu bisa menjadi haram. Umpamanya si akhwat ini selfie kemudian tujuannya nggak baik, kemudian mengundang komentar yang nggak baik juga, maka itu bisa menjadi haram. Jadi haram Pak Ustaz. Ya, menjadi haram. Nah, ini dasarnya kitab Al-Fiqhul Islami juz 4. Meskipun itu memakai cadar Pak Ustaz, karena sekarang ini modelnya atau zamannya lah, katakan zamannya biasanya nggak pakai cadar, kemudian selfie pakai cadar diunggah di medsos gitu. Itu termasuk Ya, kalau mengundang bagaimana, fitnah, kalau mengundang fitnah ya sama juga kena hukum tetap haram. walaupun tertutup semuanya ya, pakai cadar. Nah ini kan sudah jelas. Jadi ghairul wajhi wal kaffain, ini yang selain muka dan telapak tangan, apalagi sampai nampak semuanya, wah ini ya lebih lebih kena hukum haram lagi. Kemudian Pak Ustadz, kalau yang sekarang nih, banyak akhwat-akhwat itu selfie-nya dengan menjulurkan lidahnya, walaupun ya tertutup lah, pakai kerudung tertutup, tapi menjulurkan lidahnya. Apakah itu termasuk salah satu yang mengundang fitnah, Pak Ustadz? Kembali ke dasar tadi, kalau memang itu mengundang orang lain untuk berkomentar yang negatif, ya termasuk itu Fitnah ya. Jadi haram Pak Ustadz ya. tetap haram kalau itu mengundang orang lain untuk berkomentar yang negatif, apalagi perempuan. Kadang-kadang laki-laki juga bisa berkomentar yang negatif, apalagi perempuan. Baik Pak Ustadz, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukumnya memajang foto di rumah Pak Ustadz? Karena apakah boleh memajang foto di rumah? Karena dalam salah satu hadis yang populer bahwa Rasulullah SAW ketika sholat beliau menghadap tirai yang ada gambarnya,
maka itu langsung dirobek oleh baginda Rasulullah SAW. Memang ada hadis Rasulullah SAW berkenaan masalah memasang gambar, termasuk ada hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sehingga malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam rumah itu ada gambar. Tetapi kita tidak berpatokan dengan satu hadis. Ada hadis yang lain yang ada indikasinya boleh untuk memasang gambar. Di antaranya hadis dari An Ubaidillah bin Abdillah annahu dakhala ala Abi Talhah al-Ansari ya'uduhu fawajada indahu syah labna hunayf fa'amara Abu Talhah insana yang zi'una mata tahta faqala lahu sahal lima tanzi'uhu qala bi anna fihi tasawwur faqad qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad alimta qala alam yaqul illa ma kana raqman fi saubin qala bala walakinnahu abyadul masjid. Jadi hadis ini pada suatu saat ada sahabat namanya Abu Talhah al-Ansor, berarti sahabat Ansor, ini untuk menjenguknya. Di sana bertemu dengan Sahal bin Hunayf. Lalu Abu Talhah ini memerintahkan seorang untuk melepaskan tikar yang ada di bawahnya. Melihat hal yang tersebut, Sahal bertanya, kenapa engkau melepaskannya? Lima tanzi'uhu. Sebab jawab Talhah tadi, sebab pada tikar itu terdapat gambar, li'anna fihi tasawwur. Kemudian disanggah oleh Abu Talhah, wa qad qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad alimta qala alam yakul illa ma kana raqman fi sawfi. Bukankah Rasulullah mengatakan kecuali gambar yang ada di pakaian? Ini sanggah Sahal. Ya memang, tapi melepaskan tikar lebih menenteramkan hati, kata Talhah. Artinya selama gambar itu selama gambar itu tidak berbentuk jisim yang dimensi, ini para ulama juga memberikan kebolehan. Di antaranya ada dalam kitab Al-Majmu' ini, fa'ulima annal majma'a la tahrimihi min taswiril aqwan majtama'a fi khamsati qulubin hingga ulil irfan awwaluha kaunus surati lil insani aw lil hayawan. Jadi perlu diketahui sungguhnya para ulama itu sepakat tentang haramnya gambar. Nah, gambar yang diharamkan itu di sini kaunus surati lil insani aw lil hayawan, bentuk gambar itu wujud manusia atau hewan. Itu haram Pak Ustaz. Wujud manusia, hewan ketika umpama dipasang itu hidup. Jadi ya dimensi itu tadi Semacam patung kayak. Jadi kalau sekedar gambar dua dimensi itu mungkin kalau hanya sekedar gambar ya tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan. artinya warga Nahdien ini kan kebanyakan memajang foto-foto sesepuhnya gitu Pak Ustadz, itu nggak masalah itu Pak Ustadz ya? Kalau orang haram gitu ya? Kalau foto orang soleh ini tidak ada keterangan dalam karya Imam Sayyid Al-Maliki itu ya baik, sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang haram. Artinya selama itu tidak berbentuk patung dibolehkan, bahkan dianjurkan gitu kalau itu gambar orang-orang soleh Pak Ustadz. Apalagi orang-orang soleh. Baik Pak Ustadz, untuk selanjutnya mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pesan-pesan lah kepada pengguna medsos, terutama untuk kaum akhwat ini yang hobi selfie Pak Ustadz, agar tidak menimbulkan fitnah. Itu
seperti apa Pak Ustadz pesannya? Kalau pesan saya bagi para akhwat ya, ketika selfie di medsos ya sewajarnya lah, nggak usah berlebihan sampai milat-milat. Jadi biasa-biasa saja, sewajarnya, jangan sampai mengundang fitnah, apalagi mengundang komentar yang nggak baik. Sewajarnya, nggak usah yang aneh-aneh. Boleh-boleh saja selfie, yang penting jangan sampai mengundang fitnah. Jadi titik beratnya selama tidak mengundang fitnah gitu Pak Ustadz ya, itu diperbolehkan. Baik Pak Ustadz, demikian bincang-bincang kecil kita, bincang-bincang singkat kita. Semoga ini memberi manfaat kepada masyarakat warga Nahdliyin, terutama Banjaragung. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan Pak Ustadz bisa hadir di sini untuk membahas tema yang lain Pak Ustadz. Demikian dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa CNBA Channel yang saya hormati, demikianlah bincang-bincang saya beserta dengan Ustadz Hasan Asrofi terkait hukum selfie di medsos. Beliau berpesan bahwa para akhwat, terutama warga Nahdliyin yang ada di kisaran Banjaragung, berbijaklah dalam bermedsos. Jangan bermedsos dengan cara seperti hewan, contoh menjulurkan lidahnya, itu kan mirip-mirip hewan. Jadi intinya bijaklah dalam bermedsos ketika ingin memajang foto-fotonya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.